menjelaskan tentang sejarah di Kota Palopo. Sejarah singkat di Kota Palopo ya. Nah, bentuk sejarah Palopo, Sulawesi Selatan. Next. Nah, baik. Judul sejarah singkat Kota Palopo dan Kerajaan Luwu hingga Kota Otonom. Nah, ini logo di Palopo Kota ya. Silakan next. Baik, asal usul nama dan wilayah. Nama awal di Palopo yaitu disebut dengan Ware atau dalam Epik La Davigo ya. Jadi perubahan nama Palopo itu dimulai digunakan sekitar tahun 1604 ya, bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami Tua. Kalian kenal semua? Sudah tahu semua ya? Di mana letak Masjid Jami Tua ini? Ada yang belum tahu letaknya? Nah, berarti mayoritas saja kalian tidak melihat bahwa di sini dia letak dari Masjid Jami ya. Masjid Jami ini terletak di lampu merah. Lampu merah di jalan apa namanya sini? Dekat Istana Datu ya. Baik, wilayah terletak di pesisir utara Sulawesi Selatan ya. Dulunya merupakan pusat kerajaan. Next. Nah, baik masa kerajaan dan kolonialnya. Nah, di masa kerajaannya itu, Palopo adalah pusat dari kerajaan Luwu, di mana salah satu kerajaan Islam tertua di Sulawesi. Nah, untuk masa penjajahannya itu dijajah oleh Belanda, di mana Palopo ini dimasuki oleh negara Belanda ya, pada tahun 1905. Karena wilayah ini merupakan pusat kerajaan Luwu, jadi dia dijajah oleh Belanda. Maka Balandai itu dikatakan Belanda karena bekas penjajahan Belanda. Balandai ya. Baik. Berikut perkembangan administrasi dari tahun 1986 sampai di 2002. Kalian belum lahir ya. Saya lahirnya di 1991. Kalian belum ada lahir di sini ya? Belum ya. Nah, pada tahun 1986 dia ditetapkan sebagai kota administratif, di mana berdasarkan PP nomor 42 tahun 1986. Ibu kotanya, Kota Palopo menjadi ibu kota Kabupaten Luwu. Jadi untuk Kabupaten Luwu, ibu kotanya adalah Palopo. Nah, di tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 ya, Palopo resmi menjadi daerah otonom di mana dia berdiri sebagai status Kota Palopo. Nah, berikut ini aspirasi menjadi kota otonom. Dia diinspirasi oleh reformasi 1999. Kemudian ada dorongan masyarakat, di mana dorongan masyarakat ini terjadi karena aspirasi yang kuat dari masyarakatnya ya. Nah, berikut ada dukungan institusi. Nah, dukungan yang resmi datang dari Bupati Luwu, DPRD Kabupaten Luwu, Gubernur Sulawesi Selatan, dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Next. Nah, ini dia. Setelah kemajuan di pasca otonom, maka terjadi lagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta indeks pembangunan manusia atau IPM. Berikut. Next. Nah, ada kutipan dan kesimpulannya. Jadi kutipannya adalah Palopo dan Tanah Luwu pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan. Ya. Kesimpulan dari sejarah singkat Palopo ini, sejarah Palopo menunjukkan perjalanan panjang dari pusat kerajaan hingga menjadi kota otonom yang berkembang. Next. Terima kasih ya. Jadi ini dia logo Kota Palopo. Kalian lihat tempatnya di mana? Tahu.